Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih beri kesempatan bagi kita untuk beribadah. Kita sudah memuji Tuhan, dan saat ini kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, firman Tuhan bersama dengan Roh Kudus itu semakin mengubah kita sama seperti Yesus. Saya mau mengajak kita membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bersama kita akan baca 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudaraku, ada kuasa yang kita terima, kuasa yang kita alami kalau Roh Kudus turun ke atas kita, memenuhi kita. Sama dengan Kornelius dan keluarganya, Roh Kudus turun dan memenuhi mereka, dan mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Sedikit lagi saya ulang, dalam Kisah Rasul pasal 2 itu adalah batas pembagian masa waktu atau batas pembagian zaman. Zaman Bapa Allah menyatakan diri, langsung dilihat dan langsung berkata-kata kepada Adam, dan selanjutnya bergaul langsung dengan Henok dan berkata-kata langsung dengan Nuh, berkata-kata langsung dengan Abraham. Tapi sesudah Abraham mempersembahkan anaknya, Allah suruh dia mempersembahkan anaknya di Gunung Moria, itu adalah pembatasan masa. Dan yang sangat kita lihat sesudah Abraham mempersembahkan anaknya, itu satu masa. Dan tadi zaman Bapa menyatakan diri, mulai dari Abraham mempersembahkan anaknya, itu masa semua tanda darah. Jadi korban, walaupun sebagai pengganti bagi Ishak, itu merupakan batas. Dan semua itu menunjuk kepada korban Yesus nanti di Gunung Golgota. Jadi dari Adam sampai Abraham mempersembahkan anak, memang itu 2000 tahun. Dari Abraham mempersembahkan Ishak sampai kepada Yesus bagaikan dipersembahkan di Golgota. Itu menutup korban-korban darah. Dan mulai saat itu bukan lagi korban darah. Dan kita masuk di dalam masa Roh Kudus, zaman yang ketiga. Itu sebabnya di dalam bagaikan pancang bendera tadi,
Pencurahan Roh Kudus pertama ada lidah-lidah api, ada suara. Banyak orang kurang mengerti, bahkan berkhotbah tentang ini. Karena seperti itu tidak ada lagi sekarang. Ya, mereka berkata, tidak perlu begitu, kan nggak ada lagi, kan sudah masa lalu. Saudaraku, bukan begitu. Ini Kisah Rasul pasal 2 mulai 1 itu sebagai pancang bendera. Tadi masa anak, ada Abraham mempersembahkan anaknya. Masa Roh Kudus, Yesus menutup dengan darahnya di Golgota. Habis itu masa Roh Kudus, dan diawali dengan turunnya Roh Kudus. Itu sebabnya sewaktu Kornelius menerima Roh Kudus, turun kepada mereka. Tidak ada lagi lidah api. Tapi karena nggak ada lidah api, bukan berarti baptisan Roh Kudus bagi Kornelius itu nggak benar. Karena itu hanya sekali yang turun lidah-lidah api tadi, dan selanjutnya yang ada adalah berbahasa roh sampai Tuhan Yesus datang. Nah, sekarang kita akan memperhatikan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi rugi kalau tidak dipenuhi dengan Roh Kudus. Dia tidak mengalami kuasa. Hanya bagi kita harus semakin melihat kebenaran firman Tuhan. Kuasa apa yang bagi kita yang harus ada? Kuasa apa juga sebagai karunia. Tapi kuasa apa untuk harus semua? Itu harus diperhatikan. Semua harus mengerti. Dan pemberita-pemberita firman harus bisa membedakan dan menyampaikan. Itu sebabnya saudara-saudaraku, kalau di hari yang lalu kita mendengar adalah berbahasa roh sebagai tanda bahwa Roh Kudus itu turun. Itu di mana disebut dipenuhi dengan Roh Kudus, pasti mereka berbahasa roh. Jadi ada sebagian begini, orang kalau sudah dibaptis sudah dipenuhi Roh Kudus. Tidak, bukan begitu. Kornelius belum dibaptis, tapi sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi dibaptis, biarpun dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu cara pembaptisannya di situ. Tapi bukan berarti semua itu sudah langsung turun. Tidak. Sebabnya Kornelius itu sesudah mereka berbahasa roh, karena mereka didengar berkata-kata bahasa roh, baru digenapi pembaptisan. Nah, kalau dibaptis itu kepenuhan Roh Kudus, berarti double dong. Nah, ada baptisan langsung dari surga, kepenuhan Roh Kudus. Nanti kalau baptisan air dipenuhi lagi. Tapi bukan begitu kata Alkitab. Jadi kepenuhan Roh Kudus itu adalah kalau seseorang sudah menyerahkan hidup untuk hidup lama dibuang dan menyerahkan hidup kepada kebenaran Tuhan, baru Roh Kudus itu adalah meterai dari keselamatan kita. Dan Roh Kudus itu adalah buah sulung sebagai jaminan untuk kehidupan kerajaan surga
atau sebagai uang, ya uang muka lah istilahnya, yang paling ya ini, atau DP lah, mungkin Belanda bilang Polskot gitu ya. Nah, ini saudara-saudaraku, saya nggak terlalu pintar dengan itu, tapi kira-kira begitulah. Jadi sekarang kita mau di dalam ayat ini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu. Saudara-saudaraku, saya memperhatikan kuasa itu ada di dalam beberapa orang yang mendapat karunia untuk itu. Karena di dalam 1 Korintus pasal 12 disebut di situ rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Itu 1 Korintus pasal 12. Sekarang tentang karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Nah, karunia roh kita semua harus tahu, dan kita harus mengetahui kebenarannya. Haleluya. Ya, lama kita jadi orang Kristen, lama mendengar firman, harus berkembang. Jadi harus sampai mengerti karunia-karunia roh, kebenarannya. Ayat 2. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Jadi kalau kita ada Roh Allah, bicara kita tidak ada yang melawan Yesus, tapi menyenangkan. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi kita bekerja, harus berdoa supaya Roh Kudus bekerja dalam hati orang. Nah, ini supaya banyak nanti orang bertobat, kita harus berdoa biar Roh Kudus turun kepada orang-orang supaya dia boleh mengaku Yesus dan menerima Yesus. Jadi kalau kita rindu banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa bertobat, kita harus pertama kita dulu dipenuhi dengan Roh Kudus. Haleluya. Baru nanti kalau sudah dipenuhi baru meluap. Kalau udah penuh tetap Roh Kudus turun meluap. Nah, inilah yang meluap ini untuk bekerja dalam hidup orang lain. Tapi kalau kita pas satu gelas nggak ada meluap, itu nanti untuk orang lain. Nah, kita kosong, rugi saudaraku. Jadi kepenuhan Roh Kudus itu harus terus sampai meluap. Haleluya. Nah, ini sekarang 4. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ini harus kita tahu ini. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Selanjutnya 8. Sebab kepada yang seorang
Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Nah, ini berkata-kata dengan hikmat bisa memukau orang untuk percaya kepada Tuhan. Bersama dengan kerjaan Roh Kudus, orang itu mengaku Tuhan dan orang itu memuliakan Tuhan dan suka beribadah. Dan banyak ini kata-kata hikmat ini boleh juga menguatkan, boleh juga meneguhkan, boleh juga membuka wawasan. Namanya kata-kata hikmat. Dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Jadi kalau mau pinter, penuh Roh Kudus. Haleluya. Sekolah jangan hanya karena sekolah, ada dari Roh Kudus. Tapi ya harus beda hidupnya, nggak boleh sama dengan orang lain. Harus jadi saksi. Dan Tuhan bisa memberikan berkata-kata dengan pengetahuan. Itu sebabnya saudaraku, kalau orang dipenuhi dengan Roh Kudus jadi pemimpin, wah, bisa dia berkata-kata banyak tentang pengetahuan. Jadi luar biasa saudaraku. Pokoknya orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan tampil beda. Yang dilahirkan baru, mengubur kehidupan lama, menyerahkan hidup kepada Tuhan, dipenuhi dengan Roh Kudus, tampil beda. Dalam semuanya bisa berkata-kata hikmat, bisa berkata-kata pengetahuan. Haleluya. Ini luar biasa saudaraku. Tuhan bisa berikan kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Nah, jadi karunia iman itu biasa itu mengadakan mujizat. Karena kalau ada iman sebiji sesawi juga bisa membedakan ini. Jadi banyak hal-hal yang ajaib. Jadi biar kita semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Mana-mana nanti yang diberikan kepada kita, ya, karena Roh Kudus itu luar biasa berhikmat. Guru aja dia lihat muridnya mana yang lebih sungguh-sungguh, malah ditambahin lagi. Bisa dikasih duit, bisa dikasih beasiswa, bisa dikasih kemudahan. Betul apa salah? Nah, jadi guru aja bisa memperhatikan. Apalagi kalau kita buka hati. Ku buka hati untuk Roh Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dalam kepenuhan Roh Kudus itu kita terima semua. Jadi kita harus berdoa untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Ini saudara-saudaraku, memberikan karunia menyembuhkan. Dan ini gampang terkenal saudaraku. Karena yang sakit sepanjang masa ada saudaraku. Dimanapun ada yang sakit. Karena manusia ini bukan kebal terus seperti batu. Manusia ini ada sering sekali kurang imun. Tapi kalau kita kuat iman, tetap imunnya juga kuat. Haleluya. Tahu nggak maksudnya? Ya haleluya. Yang tahu langsung tahu, tapi yang belum tahu, apalagi kalau agak ngantuk,
susah nangkapnya atau mikir sana sini. Nggak bisa. Ini saudaraku. Itu sebabnya kita bergumul seperti Maria, duduk dan terus menyimak dan mendengarkan firman Tuhan. Itu sangat baik. Nanti kita lihat arahnya ke situ. Jadi karunia menyembuhkan ini biasanya mudah sekali terkenal. Dan karena dalam penginjilan saudaraku, sering sekali ini yang paling menonjol. Karena orang ingin membuktikan melihat mujizat. Itu sebabnya di Afrika itu banyak penyakit, banyak yang krempeng, kurang gizi, kurang apa semua. Jadi kalau ke sana, contohnya Reinhard Bonnke, ribuan datang, dapat kesembuhan, dapat mujizat. Ini saudaraku. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Nah ini kuasa menyembuhkan, kuasa mujizat, kuasa apalagi tadi bernubuat. Dan kepada yang lain lagi memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Jadi biasanya dalam penggembalaan ini penting sekali. Karena ada orang enggak tulus, kelihatan baik-baik, tapi sebenarnya maksudnya ada roh penipuan. Nah, iya. Orang kalau terlalu baik, jangan langsung percaya saudaraku. Nanti lama-lama endingnya itu macam-macam. Lah, pinjam duit lah, atau yang lain lah, macam saudaraku. Jadi orang mau baik-baik itu, kalau kita nggak bisa membedakan, ya, jadi yang lain langsung bikin perjanjian. Rumah di mana? Ngomong. Apa yang ada di rumahmu? Televisi ada, sepeda motor ada. Nanti kalau nggak kamu bayar, sita ya. Langsung disita sudah. Ada juga begitu. Raja Tiga, bila perlu rumahnya sita. Mau tidur di kolong jembatan, pokoknya perjanjian. Ini sudah. Jadi membedakan roh. Ya. Kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Jadi ini berkata-kata sebagai karunia berkata-kata bahasa roh yang bisa diartikan untuk di perkumpulan. Kita sudah mulaikan beberapa hari yang lalu. Ada berbahasa roh seperti Rasul Paulus, saya berbahasa roh lebih banyak dari kamu sekalian. Itu bukan Rasul Paulus berbahasa roh di tengah perkumpulan, tapi yang bukan di tengah perkumpulan. Mungkin di kamar dia, mungkin waktu dia berjalan sambil berjalan sendirian. Nah di situ pakai semua berbahasa roh. Nah itu baik. Tapi kalau bahasa roh dalam perkumpulan itu untuk bisa menguatkan yang lain. Karena berbahasa roh secara pribadi kepada Tuhan adalah menguatkan iman sendiri, kerohanian sendiri. Jadi karunia roh, berbahasa roh adalah untuk memperbaiki secara kumpulan. Dan kepada yang lain memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Nah ini, jadi dua-dua harus ada berkarunia bahasa roh di perkumpulan, tapi ada yang menerima
karunia untuk bisa menafsirkan, sehingga bahasa roh itu bukan hanya berbicara lagi kepada Tuhan, tapi sudah untuk semua, untuk umum. Tapi semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi rugi saudaraku kalau kita nggak berdoa bergumul sampai dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena di dalam kepenuhan Roh Kudus kita semua menerima kuasa. Tetapi tidak semua menerima karunia. Masing-masing disebutkan tadi sesuai dengan pemberian roh itu kepada masing-masing. Jadi ini semua kenapa harus begitu? Supaya saling membutuhkan, supaya saling menguatkan, supaya saling menopang. Jadi ini yang sangat baik dalam jemaat Tuhan. Kalau kita sudah saling menopang, itu sedikitnya itu pekerjaan Roh Kudus. Haleluya. Tapi kalau sudah mulai saling menyakiti, saling menyindir, saling merendahkan, aku nih paling rohani, padahal tidak tahu dia paling rohana. Ya, bisa begitu saudara. Jadi udah merendahkan orang lain, tapi kita harus semakin menopang satu dengan yang lain. Jangan saling merendahkan. Justru kita harus menganggap orang lain itu lebih hebat dari kita, supaya Tuhan yang mengatakan kita, kamu bagus. Apa lebih baik, dipuji orang apa dipuji Tuhan? Apalagi dipuji diri sendiri. Aduh, itu paling jauh itu. Kalau dia biasa puji diri sendiri, itu repot. Ini saudara-saudaraku. Jadi justru kita juga harus, apa yang enak kita rasa orang buat kepada kita. Kalau kita umpamanya ada waktu datang, ya disuguhilah, minumlah, ya kasih dulu seperti itu kepada orang lain. Karena apa yang kita mau orang perbuat bagi kita, perbuatlah itu dulu kepada orang lain. Haleluya. Wah, kalau itu sudah ada di tengah-tengah kita, benar-benar Roh Kudus bekerja di kita, bukan roh setan, roh iri, roh dengki, roh sombong, seperti Lucifer. Aku hebat, sampai kepada Allah pencipta langit bumi segala. Sikap dia ingin menyamakan diri, dia ingin duduk sama dengan itu, bukan menyembah. Tadinya dia pimpinan penyembahan, tapi dia mau ikut juga disembah, mau sama dengan Allah. Kalau sombong adalah permulaan dari kehancuran, tapi rendah hati permulaan ditinggikan oleh Tuhan. Yakin? Amin. Praktek ya. Haleluya. Luar biasa. Roh Kudus mau bekerja. Ya, dalam sidang jemaat Maranatha. Dan nanti kita lihat Roh Kudus itu semakin luar biasa. Saudara-saudaraku, kuasa yang harus dimiliki oleh semua. Nah, ini kalau karunia tadi berbagai-bagai karunia dan untuk saling melengkapi. Sama dengan tubuh kita ini, telapak kaki ini paling ngeri saudaraku. Ada apa di jalan, dia yang kena. Ya, tapi kalau ada duit, tangan yang kena. Ada makanan, tangan sama mulut yang kena. Tapi kalau ada yang kotor sekali, kaki yang kena. Ini saudaraku. Tapi kalau kaki itu sakit, seluruh tubuh pasti sakit.
Amin. Aku ini dudukku aja kurang sehat nih, kayak kelihatannya pincang gitu. Apalagi kalau telapak ini, waduh, jalannya bahasa Batak Merdeka. Ngerti Merdeka? Nih, aku nggak bisa lagi Merdeka. Udah begini, udah dengkul reot. Nah, ini kalau telapak itu sudah sakit begitulah saudaraku. Padahal dia paling bawah, nggak pernah nonjol, nggak pernah nongol, nggak bisa kecuali kalau orang goyang-goyang kaki. Makanya jangan nongkrong kaki saudaraku. Nah, hanya di situ aja dia. Tapi kalau kita gitu-gitu orang bilang, kayak apa ini? Nah, apalagi kalau di Jawa. Ada orang tua, kita angkat kaki, sangat dianggap tidak sopan sama sekali. Nah, itu saudara. Ini telapak kaki ini sudah paling bawah, dibungkus lagi. Sama apa? Ya kaos kaki. Jadi sama sekali nggak nongol. Tapi orang kalau nggak menonjolkan diri nggak puas dia. Tapi kalau kita saudara ada Roh Kudus, kita menganggap orang lain lebih hebat dari kita. Amen. Ini untuk membawa kita nggak ada iri, nggak ada dengki, nggak ada sombong, nggak nyakitin. Semuanya saudara. Hati kita benar-benar hati yang diberkati oleh Tuhan. Hal kuasa yang harus kita miliki semua. Ini sangat penting. Roma pasal yang ke-8. Saya memperhatikan ini, saya bersyukur kepada Tuhan. Ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi Roh, kuasa Roh itu mematikan perbuatan-perbuatan tubuh. Kalau kita mulai dari 6 ayat 6, karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi kuasa Roh Kudus yang mematikan keinginan daging. Caranya bagaimana? Keinginan daging dimatikan sampai tidak bersuara lagi. Dia menurut kepada firman Tuhan. Haleluya. Ini kuasa Roh Kudus yang menjadikan seluruh tubuh kita ini menjadi pelaku firman. Inilah yang Yesus pergumulkan. Karena hal seperti ini tidak gampang dan ini paling sulit. Tapi Yesus bergumul, Bapa, kalau boleh jauhkanlah cawan ini, tapi bukan kehendakku, namun amin. Itu nggak ada lagi keinginan daging di situ bersuara. Semua kehendak Tuhan yang jadi. Haleluya. Kuasa Roh Kudus untuk ini yang harus ada bagi semua. Karena kalau tidak, Matius pasal 7 ayat 21, bukan semua orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi hanya orang, melainkan hanya yang melakukan kehendak Bapa. Ada di situ karunia-karunia tadi. Bernubuat ada, mengusir setan ada, menyembuhkan ada. Tapi
Tapi tanpa ada kuasa Roh Kudus yang menguasai seluruh keinginan ini untuk menjadi pelaku firman, maka karunia yang sehebat apapun tidak masuk ke surga. Tolong baca mulai Matius 7:21. Setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu? Bernubuat Dan mengusir setan demi nama-Mu? mengusir setan, Dan mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu juga? mengadakan banyak mukjizat demi nama Tuhan. Itu dari karunia Roh Kudus tadi. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian membuat kejahatan. Ya, membuat kejahatan. Orang melayani sehebat apapun, kalau nggak mati kedagingannya, membuat kejahatan. Tak boleh masuk. Karunia itu hebat. Itu karunia Roh Kudus loh. Karena itu demi nama Tuhan. Hanya dengan roh orang bisa menyebut nama Tuhan. Amin. Kan begitu tadi. Jadi kalau orang membuat mujizat demi nama Tuhan, itu karunia. Jadi sehebat apapun pelayanan, kalau tidak mati keinginan dagingnya, tak bisa masuk surga. Ini saudara-saudaraku, saya waktu melihat firman Tuhan ini, Tuhan terima kasih, luar biasa Engkau Tuhan. Dulu saya baca ini firman, lama pun ku baca, tapi nggak ngerti saya dari mana ke mana. Tapi sekarang, jadi seperti nyanyi kita, dulu tak mengerti, apa ya? Iya. Iya, begitu. Dulu tidak mengerti. Nah, tapi sekarang kita mengerti. Haleluya. Mengerti nggak sekarang? Sehebat apapun karunia pelayanan orang, kalau nggak mati keinginannya, tak bisa masuk surga. Jadi kuasa Roh Kudus yang harus kita terima adalah mematikan, yang terutama, ya. Jadi mujizat tadi untuk apa? Supaya menarik orang datang. Tapi kalau untuk masuk surga, bukan itu. Semua kita harus rohani. Haleluya. Bukan rohani. Rohani itu bukan rohani. Aduh, salah lagi. Kita harus rohani, bukan rohana. Rohana itu mau aku sendiri, tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Tuhan saja yang jadi. Bukan kehendakku yang jadi, Tuhan Yesus saja ku turut. Ayo sama lagi. Dalam itulah, tinggal satu potong. Tapi bukan kehendak kita yang jadi. Harus sampai begitu. Kenapa itu? Itulah pergumulan Yesus yang terakhir. Jadi sewaktu dia dihina, dimasukkan di pengadilan, dia nggak merasa apa-apa lagi. Karena itu sudah diselesaikan di dalam penyerahan. Bukan kehendakku yang jadi. Jadi kalau dia dipaku pun, itu tinggal dia penyerahan aja. Dah ada lagi pikir apa-apa lagi. Penyerahannya tadi ada di dalam Getsemane. Kalau boleh jauhkanlah cawan ini, namun bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Kehendak Bapa tidak menjauhkan. Akhirnya dilaksanakan semuanya. Dan dia lulus. Waktu dia dihina, dia nggak lawan. Kamu hina-hina saya. Saya Tuhan ini. Saya ini paling benar. Saya nggak ada dosa. Saya ini salah. Nggak ada salah. Iblis tunduk kepada saya.
Tak ada sama sekali. Tapi kita dengar pada minggu yang lalu, dia seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Diam. Haleluya. Belajar saudaraku, ini anak Tuhan. Dan ini nanti boleh masuk. Orang berkarunia hebat belum tentu. Kalau dia tidak mematikan keinginan dagingnya, hebat pun itu. Mengusir setan, mengadakan banyak mujizat. Apalagi tadi, bernubuat, menyembuhkan, apapun itu. Hebat itu, boleh. Tapi makanya yang terakhir, Yesus berkumpul di Getsemani dan doanya itu, Bapa kalau boleh lalukanlah cawan ini, namun bukan kehendakku, kehendakmu lah yang jadi. Saya teringat Matius pasal 7. Iya, Tuhan sudah bilang, bukan semua orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, tapi hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa. Itu sebabnya saudaraku, belajar menurut. Ya. Kita semua anak-anak Tuhan penurut kepada Tuhan. Anak-anak Bapa, anak Mama, penurutlah kepada Bapa Mama. Haleluya. Mana yang masih ada bapaknya di sini? Ayo. Menurut dong, jangan suka melawan-lawan. Supaya punya roh yang menurut kepada kebenaran. Amin. Harus begitu. Mana sekolah minggu kita udah di luar. Ini nama adanya remaja-remaja ya. Remaja-remaja harus jadi baik ini. Yang sana apa? Cerita ya. Iya. Harus lebih baik remaja-remaja ini. Benar kayak sini. Remaja ya. Rem aja. Ada remnya. Justru ya. Excel nih. Kalau kakeknya udah dewasa, bukan remaja lagi. Udah ya. Mana adikmu? Aduh. Wih. Harus lebih baik semuanya. Ya, ini saudara-saudara. Supaya nanti bukan semua orang yang berseru-seru, tapi yang melakukan. Roh suka melakukan itu. Itu sebabnya tergembala kepada Yesus Gembala Agung mendengar dan mengikut. Haleluya. Mendengar dan mengikut. Mengikut itu menurut. Gak boleh lari ke kiri ke kanan. Terus. Makanya jangan jauh-jauh. Nanti sepak belok gak kelihatan. Kiri kanan. Nanti kiri kanan, kiri kanan. Gak ada kepastian lagi. Harus dekat-dekat kepada Tuhan. Haleluya. Yang sangat baik seperti Henok. Apa itu? Bergaul dengan Allah. Bergaul itu dekat. Melebihi dari teman karib. Kalau teman karib itu sebentar-sebentar, kalau bergaul itu ya itulah saudara. Maka itu dipakai bagi Henok yang diangkat oleh Tuhan. Amin saudaraku. Itu sebabnya Daud selalu bertanya kepada Tuhan. Jangan sampai salah nanti menurut. Ini bagaimana Tuhan? Nah, apalagi kalau sudah dibilangin tidak mau menurut, repot itu. Bukan rohani tetapi rohana terus. Nah, saudara-saudaraku, sampai sekecil-kecilnya harus menurut. Karena pelanggaran yang besar itu bukan dimulai dari besar. Pelanggaran itu dimulai dengan yang paling kecil.
Jadi jangan enteng-enteng. Baru kecil gini, masa? Jangan. Sekecil apapun, harus selalu lihat kepada firman dan seperti cara kepada Yesus. Sekecil apapun, lihat, ikut, lihat, ikut. Masa sekecil itu aja harus ikut? Jangan. Sekecil apapun, tetap pandang Yesus, bertanya, dan sekecil apapun tergembala. Ya, karena saudaraku, dosa besar itu selalu dimulai dari perkara kecil. Kebenaran juga nggak ada yang langsung bisa benar. Mana ada orang langsung sarjana? Makanya kadang-kadang belum TK aja di sekolahin apa? Bimbel, playgroup, PAUD. Nah, itu kan dari kecil pendidikannya. Baru nanti apa? TK. Baru taraf apa nanti? SD. Mana ada langsung loncat aku jadi sarjana? Sarjono tadi. Sarjana benar nggak boleh ikuti. Ini saudara-saudaraku. Kecuali nanti benar-benar pintar, ya SMP bisa dia langsung ujian. Ya mungkin juga ada pertimbangan. Boleh saudaraku, udah lulus ujian, masuk. Nah itu namanya otak luar biasa. Tapi itu pun tetap ada jenjangnya. Tidak boleh umpamanya dari kelas 1 langsung SMP, umpamanya kelas 1 langsung masuk ke SMA. Kalau mungkin dari kelas 2 langsung ikuti ujian SMP, ya mungkin juga lah. Nah itu pun pertimbangan-pertimbangan. Jadi orang mau hebat, mau pintar juga itu dari kecil. Makanya orang mau jadi kaya dikit-dikit, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Makanya jangan boros, jangan asal pergi ke supermarket nggak perlu dibeli-beli semuanya. Nah itu namanya tabiat suka beli-beli. Suka beli-beli. Kalau sudah lihat semua, ambil semua. Tahu-tahu ATM-nya kosong, habis semua. Mana duit? Beli-beli. Apa yang dibeli? Bukan kebutuhan pun dibeli semuanya. Nah, saudaraku semua terarah. Ya, jadi orang kaya itu, dia begitu. Makanya kadang-kadang jangan terlalu sifatnya dunia. Karena apa? Orang nggak kaya kadang-kadang memberinya itu berani dia. Tapi kalau orang kaya pemberiannya paling kecil. Karena apa? Jadi itu yang bikin dia kaya, karena pelit. Tapi itu cara dunia. Kalau dalam Tuhan, berkat Tuhanlah yang bikin kaya tanpa susah payah. Jadi kalau Tuhan mau memberkati, ya kaya juga. Gak usah repot-repot. Bisa saudaraku. Ya. Kalau kita pikir-pikir, kita ini siapa? Kita ini hidup aja udah bisa, udah syukur. Tapi lebih dari itu Tuhan juga memberkati. Amin. Haleluya. Nah, Tuhan begitu baik bagi kita. Diberkati saudaraku. Ini saudara-saudaraku, itu sebabnya ya kita harus sungguh-sungguh mau hidup memiliki penurutan yang baik. Ini penurutan yang baik dalam kerohanian ini. Kalau dibawa kepada firman Tuhan, kalau untuk kebaikan, untuk firman Tuhan, saudaraku,
kita harus seperti Yesus. Kehendak-Mu yang jadi, tidak ada lagi penolakan. Ini pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa bagi kita, sampai kita menjadi penurut yang luar biasa, sampai tidak lagi kemauan kita yang berkuasa, tapi penurutan kita kepada firman harus sampai berani, kehendak-Mu lah yang jadi. Haleluya. Ini saudaraku, kalau ini belum ada, loh kurang apa dulu iblis? Tapi namanya masih Lucifer. Dia hebat saudaraku. Tapi apa ada? Sombong. Apa itu sombong? Keakuannya tinggi. Nah, itu sebabnya yang Tuhan inginkan masuk surga adalah yang suka menurut. Haleluya. Biar karunia apa bernubuat, mengusir setan. Karunia mengadakan mujizat. Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Nyala dari hadapanku, hei kamu pembuat. Padahal itu semua demi nama Tuhan. Itu karunia dari kuasa Roh Kudus. Itu sebabnya karunia itu masing-masing diberi melengkapi. Tapi semua kita harus bisa berkata, bukan kehendak-Ku yang jadi, kehendak-Mu yang jadi. Supaya yang masuk surga adalah yang melakukan kehendak Bapa. Haleluya. Biar Tuhan memberkati kita semuanya. Dari penurutan kepada firman Tuhan, semua kita nanti akan diberkati. Kalau firman-Ku di dalam kamu, apa saja Tuhan bisa berbuat bagi kita. Mari kita berdiri bersama.